Assalamualaikum, kali ini di materi prakarya kelas 8 akan dibahas mengenai pengolahan bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Materi ini merupakan materi bab baru ya, di bab keempat, di mana sebelumnya kan bab ketiga dibahas tentang budidaya ternak kesayangan. Nah, di sini kita akan bahas tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta di share supaya materi ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Dimana materi yang akan dibahas ada dua macam, tapi ada terbagi-bagi menjadi beberapa sub menu ya. Yang pertama ada pengertian serealia, umbi dan kacang-kacangan. Yang kedua ada jenis dan manfaat serealia, umbi dan kacang-kacangan. Dari pengertian serealia dulu. Serealia merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Serealia menjadi sumber energi bagi manusia sehingga dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia, melebihi semua jenis tanaman lain. Pada sebagian negara berkembang, serealia seringkali menjadi satu-satunya sumber karbohidrat sehingga dibudidayakan menjadi makanan pokok sebagai salah satu kebutuhan primer penduduk dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini berbeda dengan negara Indonesia yang juga memiliki bahan makanan pokok utama lain atau bahan alternatif pengganti atau istilahnya substitusi makanan pokok yaitu umbi-umbian. Memiliki berbagai jenis umbi-umbian di tanah air Indonesia tercinta ini patut kita syukuri keberadaannya kepada Tuhan. Umbi-umbian kita memiliki banyak karbohidrat dan serat yang sangat baik bagi kesehatan manusia. Kandungan yang terdapat pada serealia dan umbi itu sebagian besar adalah karbohidrat, sedangkan kacang-kacangan juga mengandung karbohidrat, namun mengandung banyak protein, vitamin, mineral, dan juga lemak sehat. Oleh karenanya, serealia dan umbi banyak diolah menjadi makanan pokok bangsa Indonesia, sedangkan kacang-kacangan banyak diolah menjadi pangan cemilan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, tadi kan secara umumnya serealia itu perkenalannya seperti apa. Nah, sekarang kita yang ke spesifiknya. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan Graminea yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut Caryopsis. Serealia banyak jenis spesiesnya sehingga kandungan zat gizi serealia sangat bervariasi tergantung jenisnya. Tetapi umumnya serealia kaya akan karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak dan kaya serat kasar. Serealia juga kaya vitamin seperti vitamin E dan B kompleks serta mineral seperti besi, magnesium, dan seng. Meskipun setiap spesies memiliki keistimewaan, pembudidayaan semua serealia itu sama. Semua adalah tanaman semusim yang berarti satu kali tanam, satu kali panen, dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Istilah serealia diambil dari nama dewi pertanian bangsa Romawi, Ceres. Lalu ada pengertian kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Adapun menurut definisi Food and Agriculture Organization (FAO) yang merupakan badan PBB yang mengurusi tentang pangan di dunia, di mana tanaman kacang-kacangan itu seperti kapri, buncis, dan edamame yang dipanen muda itu tidak termasuk sebagai kelompok kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu mengandung serat pangan yang terlarut dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, dan besi, vitamin. Berdasarkan penelitian terbaru, dikatakan bahwa mengkonsumsi sejumlah kacang-kacangan dapat menurunkan kadar kolesterol berkat kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalamnya, yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kacang juga memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga baik sebagai menu makanan untuk menurunkan berat badan.
Lalu ada pengertian umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau diistilahkan pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi dengan melibatkan daunnya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Namun pemanfaatan umbi-umbian masih belum maksimal karena dianggap sebagai makanan tradisional yang kurang berkelas. Tentu hal ini tidak patut dilakukan. Tuhan menciptakan manusia itu, tumbuhan, hewan tentu memiliki manfaat masing-masing. Kita sebagai manusia berpikir dan cerdas, patut mengapresiasi dan mensyukuri atas karunia Tuhan ini. Lalu ada jenis dan manfaat. Untuk jenis serealia dan manfaatnya, pertama ada beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Selain rasa manis dari beras tanak, nasi cocok juga dipadukan dengan berbagai lauk yang membuat orang menggunakan beras sebagai makanan pokok. Warna beras yang berbeda diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endosperma, dan komposisi pati pada endosperma. Di mana ada jenis-jenis beras, ada beras putih, sesuai namanya ini berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosanya itu umumnya sekitar 20%. Beras ini banyak ya di pasar beras, dapat dijumpai di mana aja, seperti di warung, di supermarket, minimarket, dan sebagainya. Lalu ada beras merah, akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah dan atau ungu. Lalu ada beras hitam, ini termasuk golongan yang langka ya, disebabkan aleuron dan endospermanya itu memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati hitam. Lalu ada ketan atau beras ketan, berwarna putih, tidak transparan, seluruh dan atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Lalu ada ketan hitam, yang merupakan versi ketan dari beras hitam. Lalu ada jenis serealia jagung, di mana jagung merupakan tanaman semusim atau annual, di mana satu siklus hidupnya itu diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklusnya itu merupakan tahap pertumbuhan vegetatif, dan paruh kedua itu untuk tahap pertumbuhan generatif. Itu nanti tentang pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif bisa dibahas di pelajaran IPA ya. Lalu ada Indonesia dikenal dua varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan putih. Bagian yang akan kaya akan karbohidrat itu di bagian bijinya. Sebagian besar karbohidrat itu berada pada endosperma, di mana kandungan karbohidrat itu mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya itu berupa campuran amilosa dan amilopektin. Lalu tanaman jagung itu bisa bermanfaat bagi manusia dan juga hewan, di mana hampir seluruh bagian tanaman jagung itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan seperti batang dan daun mudanya itu bisa pakan ternak, batang dan daun tuanya itu setelah panen itu bisa jadi pupuk hijau atau kompos, batang dan daun keringnya itu bisa jadi kayu bakar, batang jagung atau lanjaran tuh turus, batang jagung pulp atau bahan kertas. Lalu kalau buat buah jagung mudanya putren kalau bahasa Jawa, sayuran, perkedel, bakwan, dan sambal goreng. Lalu ada biji jagung tua sebagai pengganti nasi, marning, berondong, roti jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi bubuk, biskuit, kue kering, pakan ternak, bahan baku industri bir, industri farmasi, dekstrin, perekat, dan industri tekstil. Jadi selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga bisa ditanam sebagai pakan ternak, hijauan maupun tongkolnya, di mana diambil minyaknya dari biji,
dibuat tepung dari bijinya, lalu dikenal dengan istilah tepung jagung atau maizena. Dan bahan baku industri dari tepung biji dan tepung tongkolnya. Lalu ada gandum, di mana orang India itu menjadikan gandum utuh itu menjadi tepung atau biasa dikenal dengan sebutan atta ya. Bukan atta yang itu berarti ya. Di mana gandum itu sebagai makanan pokok mereka. Sedangkan kalau di Indonesia itu gandum itu cuma sebagai bahan roti dan mie. Di mana gandum itu sebenarnya mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi sama seperti nasi. Di mana ada manfaat gandum bagi kesehatan tubuh, antara lain mengkonsumsi gandum itu dapat membuat kita tuh terasa lebih kenyang lebih lama. Dimana karena serat larut yang ada dalam gandum itu cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah yang pada akhirnya tak akan mendesak untuk selalu makan. Lalu mengkonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Mengkonsumsi gandum itu bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit karena gandum itu sebagai sumber serat yang dibutuhkan tubuh. Lalu senyawa fitokimia pada gandum itu bisa mengurangi risiko terkena serangan kanker. Lalu ada sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan juga bahan baku industri. Tanaman sorghum itu mirip seperti jagung ya, tapi tumbuhnya itu lebih tinggi dan cocok ditanam di daerah kering maupun berair, di mana tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Dari mana kalau dari segi gizi itu, sorghum itu mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum bisa dijadikan bioetanol yang biasa digunakan sebagai bahan bakar. Lalu sorghum itu bisa bermanfaat dari daun sampai akarnya, di mana manfaat sorghum itu antara lain dari daunnya dulu ya. Daunnya itu bisa jadi sumber pakan ternak. Tangkai daunnya itu bisa dijadikan kerajinan tangan dan sapu. Bunganya itu bisa dimanfaatkan sebagai bunga kering untuk hiasan. Lalu dari batangnya itu bisa bikin dari lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Di mana batangnya masih muda itu bisa dibuat juga untuk sirup karena rasanya itu manis. Nah, caranya itu kita kupas dulu kulit batangnya yang masih muda, kemudian diambil bagian dalamnya. Lalu akar sorghum bisa digunakan untuk jamu, untuk memperlancar peredaran darah, di mana akarnya itu cukup diseduh aja, lalu airnya itu lalu diminum. Lalu ada biji sorghum, di mana di sini kandungan gizinya paling besar. Ada nilai protein, kalsium, dan karbohidratnya lebih besar dibandingkan dengan beras dan juga jagung. Di mana sorghum itu juga kaya akan serat dan juga glutennya itu rendah. Biji sorghum juga bisa dibuat tepung dan dimana sebagai bahan dasar pembuatan penganan. Bahkan setelah dikupas kulitnya itu biji sorghum itu bisa langsung tanak layaknya beras dan dikonsumsi. Cara beras sorghum itu sederhana, setelah dikupas kulitnya bisa langsung ditanak. Lalu ada tadi kan jenis serealia dan manfaatnya. Kali ini tentang jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Dimana pertama kita ke kacang tanah dulu. Kacang tanah nama latinnya Arachis hypogaea L. Dimana tergolong ke dalam family Fabaceae. Biasa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah itu biasanya diperbanyak dengan biji dan dapat panen pada umur 90-95 hari setelah tanam. Di mana ciri-ciri fisiknya itu berupa tanaman perdu dan berdaun kecil. Di Indonesia itu kacang tanah itu memiliki banyak sebutan lain seperti kacang Bandung, kacang jebrol, kacang kolek, kacang tuban, dan lain sebagainya. Sebutan tersebut bisa beda-beda ya tergantung daerahnya masing-masing. Kacang tanah itu banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh karena ada serat, protein, karbohidrat, lemak, ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh serta omega 6. Dan berbagai macam vitamin dari vitamin C, A, D, E, K, B kompleks atau folat yang tinggi, serta berbagai jenis mineral. Peran folat itu sangat penting dalam menjaga cacat tabung saraf pada bayi yang baru lahir, di mana kandungan vitamin E itu juga sangat baik karena sebagai antioksidan yang bersifat larut lemak yang kuat dan membantu menjaga integritas selaput lendir dan kulit terlindungi dari radikal bebas. Lalu kandungan pada kacang tanah juga bisa bermanfaat membantu
menjaga kadar gula darah itu tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah otak, sumber antioksidan, dan mencegah penyakit kanker, jantung, kolesterol tinggi. Manfaat utama kacang tanah itu menyediakan banyak energi yang sangat penting untuk kesehatan. Ketersediaan antioksidan akan meningkat apabila kacang tanah itu diolah dengan cara dipanggang ataupun direbus. Oleh karenanya, ada ungkapan mengkonsumsi segenggam kacang tanah itu setiap hari dapat memberikan kebutuhan antioksidan, mineral, vitamin, dan protein bagi tubuh dalam jumlah yang cukup. Lalu yang pembahasan kacang selanjutnya ada kacang hijau, di mana pembudidayaan kacang hijau atau nama latinnya Vigna radiata L dilakukan dengan biji pada lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi dan buahnya itu berbentuk polong. Kacang hijau itu merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 65 hari setelah tanam. Kacang hijau juga merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan juga kesehatan tubuh. Di mana ada kandungan dan manfaat kacang hijau bagi kesehatan itu karena mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nifas, pelancar air seni. Mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak sehingga baik dikonsumsi bagi orang yang ingin menurunkan berat badan dengan diikuti kegiatan olahraga secara rutin agar tetap sehat. Di mana kandungan serat dalam kacang hijau itu bisa menyerap lemak sehingga tidak menjadi sumbatan dalam pembuluh darah yang menyebabkan penyakit jantung dan juga stroke. Dan juga mengandung rendah lemak dan serat yang tinggi sehingga baik untuk program menurunkan berat badan dengan diiringi olahraga yang teratur agar tetap sehat. Mengandung vitamin B kompleks yang sangat baik sebagai makanan pendamping ASI yang membuat pertumbuhan bayi itu lebih sehat. Mengandung rendah kolesterol, kacang hijau itu dikonsumsi secara teratur dan di mana dapat mengurangi kadar kolesterol yang ada dalam tubuh karena kandungan seratnya itu yang mudah larut. Lalu kandungan mineralnya seperti kalsium dan juga fosfor dapat menjaga kekuatan dan juga pertumbuhan tulang dan gigi serta mencegah osteoporosis pada orang tua. Lalu kacang hijau juga dapat menghaluskan kulit dengan cara diambil sel kulit matinya yang terdapat pada tubuh, di mana kulit akan menjadi putih, bersih, dan juga halus. Lalu di jenis kacangan yang lain ada kedelai dengan nama latin Glycine max L, termasuk tanaman semusim, di mana tergolong family Fabaceae. Buahnya itu berbentuk polong tapi diperbanyak dengan biji. Kacang kedelai itu memiliki banyak kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh, diantaranya karena memiliki kandungan protein nabati yang tinggi, berguna untuk membantu membangun sel tubuh dan juga baik untuk vegetarian. Vegetarian itu orang yang hanya mengkonsumsi yang dari tumbuhan saja ya, dia nggak makan yang dari hewan seperti daging sapi, daging ayam dan sebagainya. Lalu mengandung vitamin B1, B2, B6 dan juga provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein, dan asam omega 3, sumber lemak sangat baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya lengkap. Mengandung lemak yang rendah dapat mengatasi intoleransi laktosa yang merupakan sistem pencernaan yang tidak mampu mencerna dan juga menyerap laktosa atau lemak susu dengan baik. Akibat terbatasnya enzim laktase dalam tubuh yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa atau monosakarida agar lebih mudah dicerna oleh usus. Lalu mengandung minyak tumbuh-tumbuhan non-kolesterol dengan kualitas tinggi yang bermanfaat menjaga kesehatan jantung. Lalu mengandung lecithin yang bermanfaat menjaga kolesterol tubuh, metabolisme tubuh, dan membantu metabolisme lemak yang tersendat di hati sehingga dapat melindungi organ hati. Kandungan lecithin dan zat besi tempe mampu meningkatkan aktivitas vitamin B12 yang berperan dalam pembentukan sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia dan juga berguna untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan mengingat dan juga berpikir. Mengandung senyawa isoflavon atau antioksidan dan serat pangan yang dapat membantu memperbaiki resistensi insulin dan menjaga kestabilan kadar gula darah sehingga sangat baik itu dikonsumsi bagi penderita diabetes. Di mana isoflavon itu juga bermanfaat untuk mencegah keropos tulang atau osteoporosis karena dapat memperkuat massa tulangnya. Lalu mengandung antioksidan seperti vitamin E dan B kompleks, dapat membuat kulit berkilau, melindungi kulit kita dari sinar UV,
ultraviolet dan juga menunda penuaan dini. Lalu ada jenis umbi dan manfaatnya. Di mana ada 3 jenis ubi jalar yang populer di budidaya Indonesia. Itu ada ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah dan juga ungu. Ketiga jenis ubi jalar ini termasuk varietas unggul dengan produktivitas yang tinggi. Di mana beberapa varietas ubi jalar yang populer itu ada ubi Cilembu, Ibaraki, Lampenang, Georgia, Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Kalasan. Di mana budidaya ubi jalar ini cocok dilakukan di daerah tropis yang panas dan lembab. Bagian yang dimanfaatkan dari ubi jalar itu adalah akarnya yang membentuk umbi. Di mana ubi jalar itu salah satu bahan makanan yang sangat sehat dan sangat baik untuk semua orang, mulai dari anak balita sampai dengan orang tua. Di mana kandungan gizinya itu karbohidrat kompleks yang tinggi sehingga membuat energi itu tidak sekaligus terlepas, melainkan secara bertahap. Di mana ubi jalar juga mengandung vitamin C tinggi karena berguna untuk merawat elastisitas kulit. Ada vitamin A dan juga beta karoten dari warna ungu, oranye dan juga merah pada buah ubi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru-paru dan kanker mulut. Dan juga ubi jalar ini juga merupakan makanan yang memiliki rasa manis yang bebas lemak, di mana indeks glikemiknya itu rendah sehingga cocok bagi penderita diabetes yang dapat mengontrol kadar gula darahnya. Dan juga vitamin B6 yang dapat menjaga serangan jantung dan kalium yang menstabilkan tekanan darah dan dapat mengurangi stres. Serat tinggi dan kandungan zat besi, folat, tembaga dan juga mangan juga ada di ubi jalar ini. Lalu singkong atau ubi kayu, di mana tanaman peredu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Singkong itu bisa dimakan bagian dalam umbinya yang berwarna putih ataupun kuningan. Di mana singkong itu biasanya dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena banyak mengandung karbohidrat tapi miskin protein. Tapi daunnya itu juga bisa sebagai sumber protein yang bagus karena mengandung asam amino metionin. Di mana daun singkong itu masih muda bisa digunakan sebagai lalap atau biasanya kita buat sayur ya daun singkongnya. Lalu biasanya singkong itu memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, dan amilum. Di mana juga mengandung vitamin A, B1 dan juga C, kalsium, kalori, fosfor, protein, lemak, hidrat arang, dan zat besi. Sementara kulit batangnya itu mengandung tanin, enzim peroksidase, glikosida, dan kalsium oksalat. Dan juga menurut pakar itu menjadi tanaman obat, singkong juga memiliki efek farmakologis sebagai antioksidan, anti kanker, anti tumor, dan menambahkan nafsu makan. Oleh karenanya pada zaman dulu itu singkong itu sebagai tanaman obat alternatif untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Di mana ada beberapa manfaat umbi singkong itu antara lain melancarkan pencernaan, di mana singkong itu mengandung serat yang tidak larut dalam air, di mana serat jenis ini itu berfungsi untuk memperlancar proses buang air besar dan mampu menyerap dan membuang toksin dalam usus, sehingga pencernaan itu menjadi sehat. Lalu sebagai obat luka bernanah juga terbakar, di mana caranya itu kita batang itu kita batang singkong segar itu ditumbuk lalu ditempelkan pada bagian tubuh yang luka, yang sakit atau nanah. Kalau untuk luka garukan itu bisa diparut singkongnya lalu ditempelkan pada bagian yang sakit dan diperban. Sedangkan kalau sebagai obat luka itu kalau kena benda panas, singkong itu bisa kita parut lalu diperas. Airnya itu kita diamkan beberapa saat, lalu patinya mengendap, lalu patinya itu kita oleskan pada bagian yang luka. Lalu sebagai obat panas dalam, di mana singkong diparut dahulu, terus diambil air perasannya, terus air perasannya itu singkong itu terbukti mengandung getah dan juga tepung, maka bisa dipakai untuk obat mah dan juga panas dalam. Di mana air perasan umbi itu dapat mengobati luka pada lambung, di mana fungsinya itu sebagai antibiotik dan juga bagi penderita panas dalam itu air perasannya itu dapat mendinginkan daerah pencernaan. Lalu sebagai diet rendah kalori, di mana singkong itu kandungan karbohidratnya itu lebih rendah daripada nasi dan roti, dan kandungan seratnya itu tinggi
sehingga perut itu tetap kenyang dalam waktu yang lebih lama. Lalu ada talas. Talasnya itu biasanya itu kita konsumsi itu untuk cemilan, dimana ada di beberapa daerah dan juga di beberapa daerah tropis itu talas itu dijadikan sebagai makanan pokok, dimana talas itu sebagai sumber karbohidrat pengganti beras, dimana bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, dimana salah satu yang menjadikan talas itu sebagai makanan pokok itu ada di Kabupaten Sorong di Papua sana, dimana 90% yang tumbuh itu bagiannya itu dimanfaatkan talas. Dimana tanaman talas yang dapat dimakan itu ada umbi, tunas muda, dan juga tangkai daunnya. Sedangkan pelepah dan daun talas itu dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat, maupun pembungkus makanan. Bagian yang tidak dapat dimakan itu cuma akar serabutnya aja. Dalam talas juga terdapat kandungan gizi yang karbohidrat yang tinggi pada umbinya, dan juga mengandung rendah lemak serta protein, di mana kandungan proteinnya itu lebih tinggi daripada umbinya, daun talasnya itu lebih tinggi daripada umbinya. Di mana umbi talas juga mengandung vitamin seperti vitamin C, E, B6, dan juga beta karoten, nutrisi setara vitamin A, serta terdapat kandungan serat yang cukup baik, di mana juga mengandung unsur mineral. Ada berbagai macam kandungan gizi pada talas, di mana bisa memberikan beberapa manfaat bagi kesehatan, antara lain karena seratnya itu yang cukup baik dapat melancar pencernaan, di mana kita buat dulu bubur talasnya sebagai misalkan dikonsumsi sebagai makanan bayi, yang dimana dengan tingkat alergi yang rendah dan juga melancarkan pencernaan. Mengkonsumsi talas yang rebus juga dapat tanpa apapun tuh bisa menjaga kolesterol darah itu tetap rendah, mencegah risiko gangguan jantung dan juga tekanan darah tinggi, di mana dalam setiap cangkir talasnya itu mengandung potasium, mangan, dan juga kalium yang manusia butuhkan. Potasium itu berguna untuk kerja jantung dan juga tekanan darah, sedangkan mangannya itu untuk memperlancar metabolisme protein dan lemak dalam tubuh, dan kaliumnya itu baik itu untuk menjaga kesehatan jantung. Secangkir talas itu bisa mengandung vitamin C yang cukup baik untuk memperkuat pertahanan tubuh kita. Vitamin B6 membantu menjaga imunitas tubuh, dan vitamin E itu menurunkan risiko terkena serangan jantung. Kandungan beta karoten pada talas itu bermanfaat untuk kesehatan mata, kulit, dan juga meningkatkan fertilitas. Kebutuhan beragam mineral dapat terpenuhi dalam satu cangkir talas, di mana banyak mengandung magnesium, fosfat, dan juga tembaga yang dibutuhkan manusia setiap hari. Hasil samping dari talas itu seperti akar rimpang yang dibuat bubur, dipercaya itu sebagai obat encok. Lalu cairan akar rimpang talas itu bisa digunakan sebagai obat bisul. Sedangkan kalau getah daunnya itu bisa digunakan untuk menghentikan luka perdarahan dan juga obat bengkak. Pelepah dan tangkai daunnya itu yang dipanggang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi gatal-gatal. Pelepah daunnya itu diyakini itu bisa mampu mengobati gigitan kalajengking. Lalu daun kulit dan juga ampas umbinya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Misalnya daunnya itu untuk pakan ikan gurame. Lalu ada kentang, di mana salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Di mana kentang itu tergolong herbas musim atau tanaman pendek tidak berkayu dan cocok ditanam di dataran tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Bagian kentang yang biasa dimanfaatkan dimakan itu biasanya yang bagian batangnya. Penduduk Eropa dan juga Amerika Serikat itu biasanya memakan kentang itu sebagai makanan pokok. Namun sekarang itu banyak orang memanfaatkan kentang itu sebagai makanan alternatif untuk program diet. Karena kentang itu kaya akan nutrisi, di mana sebagai sumber karbohidrat itu mengandung tepung dan juga gula yang tinggi, vitamin, dan juga serat. Kandungan gizinya juga kentang lebih tinggi dibandingkan dengan nasi, di mana protein dan mineral itu lebih lengkap. Kentang itu bisa kalau kita konsumsi dengan kulitnya, tapi dibersihkan dulu ya, yang benar, maka itu termasuk karbohidrat kompleks. Kentang itu punya banyak khasiat karena karena ada potasium, vitamin C, sumber kedua serat jeruk, menyimpan karbohidrat kompleks dan fiber atau pengganti gula darah atau blood sugar,
penjaga tekanan darah, di mana kentang juga mengandung vitamin B1, B2, dan B3, serta sedikit kandungan protein dan banyak mineral penting seperti besi, mangan, magnesium, fosfor, tembaga, dan juga kalium. Jumlah lemaknya itu sedikit karena sehingga itu dapat menghadang endapan kolesterol dalam lapisan saluran darah. Biasanya kentang itu cocok bagi yang mengalami kekurangan gula dalam darah. Kentang juga sebagai sumber terbaik dalam pembentukan zat besi dalam darah, di mana kentang juga menjamin sistem pertahanan badan karena kandungan vitamin serta kalsium yang tinggi. Dengan banyaknya kandungan gizi yang ada di kentang, maka banyak memiliki manfaat antara lain memelihara kesehatan sistem pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi, melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dan juga membantu mengurangi risiko kanker prostat dan juga kanker rahim. Kentang yang segar dengan kulitnya itu kaya akan antioksidan dan dari vitamin C. Hasil penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa antioksidan flavonoid dan quercetin itu pada kentang itu memiliki sifat anti kanker dan juga kardioprotektif. Memelihara kesehatan kulit wajah dengan membalurkan parutan kentang di wajah dapat membuat kulit wajah itu bersinar dan mengurangi pembengkakan dan lingkaran hitam pada di bagian bawah mata ya. Lalu mengurangi kadar kolesterol di mana kalorinya itu rendah. Lalu baik untuk perkembangan otak di mana ada zat besi dan juga tembaga. Menghilangkan stres karena pikiran karena itu kentang itu ada kandungan vitamin B6. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf emang banyak ya. Soalnya ini materinya saya jadikan satu ya, jadi banyak dan juga banyak istilah-istilah biologinya emang karena supaya kalian tahu aja gitu seperti apa spesifiknya atau detailnya tentang serealia, umbi-umbian dan juga kacang-kacangannya. Nah, jadi gitu biar bagus aja pengetahuan kalian tuh biar banyak lagi gitu. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.